Dari sinilah kemudian nanti ketika kita dapat dipercaya, orang akan senang dengan kita. Ya. Saat kita ingin membangun komunikasi, orang juga akan menyambutnya. Teman-teman, kalau kita sudah menjadi orang dipercaya oleh orang lain, orang pun akan dengan senang hati bersama kita. Artinya sudah terbangun yang namanya network gitu. Membangun network bersama orang-orang yang lain karena kita dipercaya. Kita pun sama teman-teman. Kita pun sama. Kita akan senang bersama orang yang dapat dipercaya, orang yang amanah, orang yang gede wadul gitu ya, orang yang banyak dusta, orang yang attitude-nya nggak bagus. Kita nggak senang kan, nggak senang bersama orang tersebut, apalagi harus membangun sebuah proyek usaha misalnya ataupun yang lainnya gitu, nggak senang gitu. Kita senang kalau orang tersebut amanah gitu. Jadi pertama dari trust inilah, membangun trust dulu kita masing-masing, kemudian kita merasa aman gitu, amanah, merasa aman, kemudian kita enjoyable, kita senang, kita bahagia bersama orang tersebut, baru dibangunlah silaturahmi. Dalam arti ini perspektif bahasa Indonesia, ya. Karena kalau bahasa hadis bukan hanya berkunjung bersama, bukan gitu ya. Tapi kata para ulama isolu ma'am karena minal khair, gitu. Menyambungkan sesuatu yang dapat dimungkinkan disambungkan berupa kebaikan. Nah itu artinya meskipun tidak bertemu bisa nyambung kebaikan dengan silih mendoakan, dengan telepon dan lain sebagainya. Maka maknanya yang pertama adalah untuk membangun network ini kita harus membangun trust, kepercayaan dalam diri kita masing-masing. Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Kang Irman, kita belajar daripada dulu pernah saya sampaikan ya, sahabat Rasulullah yang sangat kaya, Abdurrahman bin Auf. Dari Mekah ke Madinah hijrah nggak bawa apa-apa kan. Hartanya dirampas, bukan dirampas, dijadikan kompensasi hijrah gitu. Pada orang Quraisy, semua hartanya diambil alih, diakuisisi oleh orang-orang Quraisy saat itu. Maka demi mencintai Rasulullah, demi menyeru panggilan, siap dengan panggilan Allah untuk hijrah, Abdurrahman kemudian berangkat tanpa membawa harta. Ketika tiba di Madinah, Rasul kemudian memuakhadkan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga sama-sama seorang entrepreneur gitu. Saat ditawari harta nggak nerima gitu. Saat mau dikasih istri juga sama kan, menolak. Karena beliau sudah punya mental bertahan dalam kehidupan gitu. Apa yang dia minta? Duluni ala suq gitu kan. Tunjukkan padaku di mana pasar. Artinya dia saat itu langsung membangun kemandirian gitu. Nggak mau dikasih sama Sa'ad bin Rabi, nggak mau dikasih istri. Saya ingin mandiri, berangkat ke pasar. Tiba-tiba apa yang tadi kata Rasulullah, kata para sahabat dalam hadisnya, farobiha fatasuq, kemudian dia berangkat ke pasar, farobiha syai'an min samnin wa syai'an min aqid. Kemudian Abdurrahman datang ke pasar dan berhasil mendapatkan keuntungan walaupun kecil dari jualan samin dan akid. Pertanyaannya, Kang Irman, dapat dari mana tuh produk samin dan akid? Padahal dari Mekah kan nggak bawa apa-apa ke Madinah. Dalam dunia usaha itu namanya sistem konsinyasi. Dapat barang tapi nggak langsung dibayar. Nanti berjangka bayarnya. Pertanyaannya adalah, ketika orang, tanda kutip ya, meminjamkan barang pada kita, itu belum kita bayar, kasaha nasifan. Bukan pada orang yang sembarangan kan? Pasti pada orang yang dapat dipercaya atau trustable, orang yang trust. Ya, dengan itulah nanti orang akan merasa tenang lah. Orang ini mah trust orangnya. Dapat percaya, mau bohong gitu.
Ketika dia bawa barang saya, kemudian perjanjian seminggu dibayar gitu. Saat dia bawa barang saya, besok akan dibayar, besok dibayar. Itu orang trust. Hari ini kebanyakan ya, labelnya muslim gitu ya. Pengusaha muslim gitu. Tapi banyak, tidak sedikit lah yang kemudian tidak tepat dalam hal kewajiban. Jadi yang pertama tadi adalah membangun trust, kepercayaan dulu. Sebelum kita membangun network, bangun dulu diri kita orang yang dapat dipercaya pada orang lain. Efeknya apa nanti? Efeknya setelah kita kemudian membangun silaturahmi ini, dalam dunia usaha ada istilah continuous purchase dan cross purchase. Jadi purchasing yang berkelanjutan, belanja yang berkelanjutan, gitu kan. Pernah nggak Kak Irman beli produk yang berkelanjutan? Pernah kan? Atau bahkan mungkin sekarang masih kan? Nah, saya senang bubur misalnya. Kamang etawe belanja nanti nggak kayak yang lain gitu ya. Bubur ieu terus. Pertama karena enak, kedua karena murah misalnya. Berkelanjutan kita. Kenapa? Karena saya percaya buburnya itu enak. Nah, gitu. Atau sehat gitu. Beli baju, beli koko, kadinya wae gitu ya. Karena terus enakin, dapat dipercaya produknya. Nah, seperti itu. Dan bisa juga melakukan cross purchasing. Jadi beli silang. Toko ieu si emang nate bager. Asal nama biasanya masuk meser teh. Meser hanya beli makanan misalnya. Gitu ya. Tertentu. Kemudian karena kita merasa nyaman dengan si emangnya, beli yang lain kan gitu, jadi cross purchasing, membeli dengan berbagai macam banyak produk. Ini terjadi karena ada yang namanya trust. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita membangun silaturahmi itu bukan untuk mencari benefit duniawi. Ya, tapi benefit apa? Ukhrawi. Manfaat ukhrawi materinya. Kenapa? Apa manfaat ukhrawinya? Kita sudah sama-sama tahu kan dalam sebuah hadis. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Apa itu? Yakni qati'ur rahimin, orang memutuskan silaturahmi. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita orientasi utamanya adalah ukhrawi gitu. Kalau orang sudah tidak menyembuhkan kebaikan pada orang lain, kalau orang ingin memutuskan kebaikan pada orang, itu orang yang kata Rasul tidak akan masuk surga. Gitu. Maka di antara benefit agar kita ke surga itu adalah membangun yang namanya silaturahmi. Jadi kita membangunnya apa? Membangunnya adalah untuk ukhrawi. Ya, ingin mendapatkan kebaikan akhirat marahnya. Ingin masuk ke surga kata Rasulullah, kan orang yang memutuskan silaturahmi itu orang yang tidak akan ke surga. Maka kita bangun network ini dengan dasar orientasi untuk mendapatkan benefit ukhrawi, yaitu surga. Nah, adapun nanti benefit duniawinya itu adalah bonus. Kayak apa? Kalau kita menanam bunga, pasti rumput akan tumbuh. Ya. Jadi, kalau kita nanam rumput, belum tentu, bahkan mungkin nggak ada bunga. Gitu. Kayak gitu materinya. Bunganya adalah benefit pokoknya, ukhrawinya di sana. Rumputnya adalah benefit duniawinya.